Udah nih? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Upit dan Ipit. Ya. Setelah dari Jakarta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istanbul, Surabaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini show 5 sama bakal datang ke Yogyakarta tanggal 12 April 2025. Beli tiketnya di motikdong.com. Pit, nama lo sebenarnya siapa, Pit? Itu nama asli tau, Upit itu. Upit? Iya, Bukan panggilan? bukan nama asli itu, Cing. Udah, 4 huruf doang nama lo? Ada ini sih, ada nama belakangnya. Oh, ada nama belakangnya. Ada Mas Yan. Upit apa? Rukmana. Upit Rukmana. Iya. Masih ada hubungan dengan Siti Hadianti Rukmana, Batutut? Oh, itu katanya dari inspirasi dari situ, katanya. Anjay. Katanya. Iya sih, Batut. Maksudnya inspirasi dari Batutut ini? Iya. Oh. Katanya dulu tuh awalnya namanya emang semirip itu, Tutut Rukmana. Tutut Rukmana pengennya? Iya, habis Oke. itu saudara ada yang protes nih kakak saya. Jangan disama-samain kayak anak Pak Harto aja. Jadilah Upit. Katanya sih Anak gitu. Pak Harti, ya. Jadi Upit, tadi pengen Tutut. Tutut. Artinya apa sih, Pit? Upit? Nggak tahu saya, Jing. Saya aja ngerasa aneh banget namanya. Upit kayak nama panggilan ya? Iya. Maksudnya namanya siapa, panggilannya Upit gitu. Oh, namanya memang Upit. Iya. Upit Rukmana, anjay. Lahir di? Di Malang. Memang gede di, lahir dan besar terus sampai di Malang. Malang. Ngapain, Pit, lo, Pit? Ngapain sih? Iya, begitu. Maksudnya, lo ngapain aja waktu selama hidup ini? Bukan ngapain di Malang, bukan. Lo apa yang terjadi sama hidup lo sampai akhirnya lo ke stand up? Nah, kecil lo sekolah di mana? Kecil sekolahnya mulai dari MI dulu, Oh, madrasah. madrasah. Kalau MI itu madrasah Ibtidaiyah. Ibtidaiyah, SD berarti. Oke. SMP-nya MTS juga, Madrasah Sanawiyah. Sanawiyah. Oke. Baru SMK yang jenjangnya SMA tuh SMK di SMK. Malang, baru di kota tuh. Apa? Ngambil apa? Ngambil masak jasa boga dulu. Tata Boga? Tata apa, boga. Sekarang kan jadi jasa boga kan? Oh, sekarang jasa boga? Iya. Oh, dulu Tata Boga kan? Iya, dulu tata boga. Itu belajar apa sih, Pit? Ya masak-masak gitu, Cing. Masak-masak mulai dari prepare ya, masaknya ya, bersih-bersihnya juga. Ya, Berarti lu jago masak dong sekarang? lumayan bisa. Mahir banget sih enggak ya, Cing? Apa ini? Andalan. Andalan. Masakan lo yang kalau di tangan lo tuh udah kani lah gitu. Tapi lo asap itu kilap-kilap gak orang Apa? kerang alam? Kerang alam. Kerang alam kan dibalik-balik. Iya, ya. Bisa nggak lo? Dikit-dikit bisa, tapi nggak sepase itu sih. Tikides. Iya, dikit-dikit. Iya, sedikit-sedikit. Oke, ya apa masakan andalan lo, Pit? Apaan ya? Saya tuh pas sekolah tuh suka banget masakan luar negeri malahan, Cing. Taruh apaan dulu nih? Luar negeri apaan? Kayak bikin sup-sup, kayak bikin salad, bikin mayones, kayak gitu-gitu, Cing. Itu emang luar negeri? Iya, hitungannya kan kontinental itu, masakan luar negeri. Kayak apa namanya, mayones itu bukan Indonesia? Bukan, luar negeri tuh, Cing. Kayak bikin-bikin gitu suka saya dulu sekolah. Oh, aku baru tahu itu. Kita tuh nggak punya budaya nggak punya daerah yang ada mayonesnya tuh, nggak ada makanan. Nggak ada. Setahu lo aja ya nih. Iya ya, nggak ada. Itu dari luar negeri. Dulu kan kalau sekolah kan emang ada dipisah-pisah gitu kan, bukan dipisah. Ada ininya lah. Penjurusannya. Per Oke. semester itu ada belajar apa gitu. Oke. Indonesia juga ada sih, masakan Indonesia, pastry. Eh, Kayaknya semua inilah dapat. Rendang? Rendang ada. Indonesia itu bisa ada. lo masak rendang? Bisa. Apaan ininya? Apa? Bumbunya banyak sih, Cing. Kalau rempah-rempahnya mah banyak banget kalau Indonesia. Caranya? Maksudnya kan selain lo tahu Eh, ingredients-nya, eh, cara masaknya juga kan beda-beda kan? iya.
lama banget itu, Cing. Kalau rendang? Iya, tapi kalau model mau dicepetin ya presto itu, Cing, sekarang, Cing. Dia apa? Masak cepetnya Ah, dipakai presto aja. tapi rasanya beda. Iya, mungkin. Eh, Cuma ini aja sih, beda cara pengolahannya doang, tapi rasanya ya nggak terlalu jauh lah. oh. Nah, lo ini kerja juga di masak? Dulu ya, Di mana? sebelumnya. Kerjanya dulu tuh setelah lulus sekolah ya, tapi nggak langsung ini sih. Setelah lulus sekolah, jualan dulu, jualan. Jualan apa? Jualan ikan segar, jualan frozen food kayak gitu-gitu, bantuin kakak. Jadi sebelum lulus tuh habis UN udah bantuin ke pasar dulu. Untuk jualan atau untuk beli? Jualan. Ngambilnya dari mana ikan Di segar? ini, di pasar besar gitu, pasar. Berarti Kalau dari ikan- pagi dong lo? Iya. Kan- Sebelum subuh. Iya, ikan kan turun sebelum subuh tuh. Iya, sebelum subuh udah ke pasar kayaknya. Lo bisa milih-milih ikan segar? Iya dulu. Itu kayak orang lawak, ikan segar dulu gitu. Nah, dia jualan ya. Ikan segar tuh maksudnya apa sih? Maksudnya ikan kan juga semua harus segar, kalau nggak segar nggak enak. Gak enak ya? Iya, Sebenarnya tuh gak seger-seger banget tau. iya. Nah itu gimana? Apa sih maksudnya ikan segar tuh? Ya mungkin ikan masih mentah gitu kali, Cing. Bukan yang ini, bukan yang di Olah. bukan yang di frozen gitu. Jadi emang matinya tuh dikasih es batu gitu loh, Cing. Ikannya. Mati Gimana dikasih, Mati dikasih es batu. Iya. Oh, dia es batuin gitu. Jadi bukan yang disembelih ini, langsung matinya tuh karena es batunya dibanyakin, jadi ya lama-lama kayak mati gitu Oh. ikannya. Oh, makanya ada ikan yang digoreng suka masih gini ya? Iya, Karena dia masih hidup, memang ada mungkin aja kan? mungkin itu. Oh, ikan tuh nggak dimatiin dulu ya? Nggak kayak binatang lain yang harus kita sembelih dulu. Ah. Kalau ikan itu nggak, ya udah. Enggak, sembelihnya setelah itu. Dibeleknya setelah itu ya? Iya. Iya. Dagang berapa lama akhirnya? Dagang sekitar setahun lebih lah. Oke. Habis itu pindah lagi kerja di ini, Japanese Bento. Tembakannya Hoka-Hoka Bento dulu. Oka Bento. Itu bagian Produksi juga. koki. Iya, produksi. Jadi kayak bikin karage, bikin-bikin gitu-gitu. Nah itu lo pelajarin juga sih di SMK ini lo pelajarin. Itu enggak, dapatnya malah di tempat kerja malahan. Oh oke. Karage. Kalau yang bento itu isinya karage, Karage, teriyaki, teriyaki. teriyaki, Iya. yakiniku. Yakiniku, kayak gitu-gitu. Gua sampai sekarang gue bingung bedanya, Pit. Teriyaki sama yakiniku kan dagingnya kan sama ya. Udah. Yang bedain apanya ya? Sausnya sih, Cing, beda. Warnanya udah kelihatan beda sih. Manis sama asin. Kalau yang asin itu teriyaki, kalau Oke. yang manis itu yakiniku. Iya. Bedanya Bisa. apa sih? Teriyaki sama yakiniku. Iya. Teriyaki itu yang asin. Iya. Kalau yang manis, aku. Sama gitu loh. Iya. Itu berapa lama di situ? Berapa bulan ya itu dulu ya? Kalau di Malang 3 bulan, habis itu pindah yang ke cabang Bali Ini 3 tahun berapa? bulan. Ke Bali juga loh. Iya, dari situ juga sih, tapi pindah ke cabangnya aja. Cabangnya. Ini tahun berapa nih, Pit? Tahun berapa ya? 2014 atau 13 Oh, lumayan gitu. lama juga ya. Lupa sih. Iya, Sekitaran iya. segitulah Akhirnya ke Bali nih. ke Bali. Dipindahkan sama si Japanese apa namanya? Japanese Bento. Bento. Oke, pindahin ke sana. Ke Bali. Berarti lo dikasih uang, Transport. bukan, maksudnya uang penginapan. Iya. Transport iya. masih dikasih dong. Maksudnya lo suruh kerja sana, lo cari sendiri kos-kosan, dibayarin atau ada asramanya? Enggak, itu emang cuma uang gaji aja, Jing. Jadi Hah? iya Dipindahin beneran. ke Bali terus ya tinggal ya lo cari sendiri. Cuma dapat uang makan doang. Tempat tinggal mah uang gaji kita aja. Dari gaji? Iya. Oh, berapa? 3 bulan. 3 bulan dulu. Nggak ada mes kayak gitu-gitu? Nggak ada, cuma ngekos doang. Ngekosnya ya uang kita sendiri aja gitu. Balinya di daerah mana? Daerah ini, di kotanya, di ini. Apa tuh? Ibu kota Bali. Denpasar. Denpasar. Kenapa bingung saya jawab?
Di Denpasar. Jadi jauh dari pantai-pantaian, nggak ada? Jauh. Oh, jadi kalau nggak sunset-sunsetan lah di situ. Nggak ada. Kelar dari situ, Kelar dari situ nganggur. nganggur. Dulu Enggak, tuh. berhentinya karena apa berarti? Ini adik sakit. Oke, Adik sakit Di Malang? suruh pulang, iya. oke. Di Malang. Lo pulang, lo ngurusin adik maksudnya? Iya, 2 tahunan lah. Emang nggak ada yang ngurus selain lo? Waktu itu cuma ada ibu, aku, sama kakak satu. Hmm. Nah, buat apa jenis kesana kemari riwa-riwi gitu, Ya. Cing. Nah, itu butuh ini sih. Butuh Karena orang ya? kakakku kan udah punya anak juga. Oke. Jadi ya udahlah. Itu mulai di rumah tuh 2 tahunan loh. Oh, untuk ngurus adik? Iya, Ya. Nganggur dah tuh. nganggur tuh. Kerja lagi habis itu? Kerja Apa? di rumah sakit. Nah, jadi? Jadi ini instalasi gizi juga, jadi di dapurnya lah. Oh, di dapurnya. Dapur Oh ya, rumah masih sakit. ada hubungannya lah. Masih ada Nah, ini hubungannya. ngapain? Ini masak-masak juga ujung-ujungnya. Masak juga? Masak-masak juga. Bedanya apa sih kalau di ini? Lebih. Makanan ini di rumah sakit kita tuh, gue ya kalau ini rasanya tuh makanannya nggak enak. Apa karena kita sakit atau emang bumbunya nggak medok seperti makanan biasa sih? Emang gak medok, Cing. Gak Oh. medok, dan ini ukuran gula garamnya emang beneran diukur gitu. Oh, Jadi makanya kayak kebanyakan hambar gitu kan. iya, kayak buburnya kayak sih bukan bubur, ini nasi dicairin doang gitu, nggak ada rasa-rasanya gitu. Karena memang ada ini boleh gula segini, boleh mecin segini, boleh ini segini gitu. Iya gitu, Cing. Jadi kayak beneran seini itu. Kalau apalagi kalau penyakitnya banyak nih, makin hambar tuh makanannya. Jadi lo dapat order nih berdasarkan penyakit orang. Iya. Misalnya nih ada orang nih lagi sakit darah tinggi Darah tinggi. di kamar segini. Lo yang milihin menunya atau udah ada orang yang kasih menu lo bikin nih, Pit? Udah ada menunya. Oke. Udah dijadwal gitu, Cing. Oke. Jadi kita udah masak untuk beberapa penyakit nih. Buat diabetes, buat ini. Masa? Kocak masa makan berdasarkan penyakit bukan berdasarkan kesukaan. Iya, jadi setiap hari tuh. Iya, setiap hari tuh 3 kali kan dapat makan. Itu menunya beda-beda. Lo masakin tuh semuanya. Masakin. Itu udah ada ahli gizinya lah yang Iya. bikin menu. Kita tinggal masak-masak doang. Ininya takaran-takarannya udah dikasih tahu. Tinggal nentuin aja kita. Buat orang sakit ini kadar garamnya seberapa. Kalau orang sakit ini kadar gulanya seberapa. Masih hafal nggak lo? Masih hafal nggak? Masih ada yang ingat nggak? Darah tinggi dah. Darah tinggi. Diminimalisir bahan apa? Kalau darah tinggi itu ngurangin garam biasanya, Cing. Ngurangin garam. Abis itu lemak-lemak tuh Nggak boleh. nggak boleh. Jadi ayam tuh biasanya dapatnya dada. Abis itu ya sih itu kalau diabetes kan biasanya ini apa tuh ngurangin gulanya. Gula, karbohidrat. Biasanya tuh gulanya diganti-ganti gitu kalau pakai Tropicana Slim. Pokoknya ada penggantinya lah. Oh. Kayak iya. gitu-gitu. Palingan apa ya? Kalau lambung pasti nggak boleh dapet cabai-cabean tuh. Meskipun cabai besar udah nggak dapet tuh. Biasanya tuh hambar banget tuh biasanya. Cabai-cabean nggak boleh. Nggak boleh. Naik motor bertiga gitu nggak boleh. Iya. Ini berapa lama di rumah sakit? Ini lumayan lama sih, hampir 2 tahunan kayaknya, 2 tahun. Oh, berarti cukup senior dong lo di Hampir 2 tahunan. rumah sakit itu cukup senior. Lumayan, Cing. Keluar lagi. Keluar lagi. Siapa yang sakit sekarang? Ini aja sih, Cing. Abis jatuh dulu, Cing. Dari ceritanya habis jatuh, ngerasanya itu kerja di dapur itu berat banget. Akhirnya Tapi emang katanya berat ya kerja di dapur itu ya? dapur itu berat. Lah sekarang pasiennya aja yang dimasakin berapa, Cing? Rata-rata Aku berapa lo? Sekitar hampir 200-an. Buset. Berarti kali 3. Kali 3. Berarti 600 porsi lo harus siapin. Iya, tapi kan shift-shiftan ya. Iya. Pokoknya secara sehari itu Ah. harus ada 600 porsi. Yang setiap orang beda-beda.
yang setiap orang beda-beda. Iya, kalau jenis penyakit sama bisa disamain gitu. Iya. Berarti masaknya dikit-dikit dong ya? Nggak bisa sekaligus, kita masak ini nih, terbuat bagi orang udah nggak bisa, kayak banyakin nasi gitu, nggak bisa ya? Bisa sih, Cing. Kayak biasanya tuh kan menunya udah ada nih. Habis itu yang pertama tuh yang paling hambar dulu tuh yang diambilin berapa orang nih yang penyakitnya hampir mirip. Yang paling hambar. Itu nih yang paling kadar garamnya paling sedikit, kadar gulanya paling sedikit, itu udah diambilin dulu tuh. Oke. Habis itu semakin nambah ininya. Apa tuh? Ininya bisa sama nggak? Misalnya nih sama-sama ayam. Yang untuk darah tinggi garamnya dikurangin. Nah, untuk yang tidak darah tinggi boleh pakai bumbu gitu. Tetap ayam menunya gitu atau gimana sih? Tapi biasanya ada ini 2 juga. Ada kan beberapa yang nggak boleh makan ayam. Jadi ada alternatif yang daging, masakan yang daging. Habis itu ada yang mungkin nggak boleh makan nasi. Jadi bikin bubur sumsum ada tuh, atau enggak bubur kayak bubur ayam kayak gitu ada. Jadi nasi tuh model 3, ada yang bisa makan bubur atau nasi lemas atau nasi lemas. Nasi lemas? Nasi lemas itu nasi apa? Nasi tim-timan gitu loh, Cing. Oh, oke, nasi lemas. Nasi lemas. Iya. Sama nasi biasa ada nggak? Ada. Orang yang udah boleh makan nasi biasa? Ada nasi biasa. Biasanya tuh yang makan bubur tuh kalau nggak habis operasi, orang lahiran gitu-gitu. Itu tuh biasanya bubur. Oh, ribet ya ternyata ya. Lumayan, Cing. Banyak ada yang komplain, nggak ada yang komplain ya? Komplain ada, tetap masih ada kayak. Masa orang rumah sakit komplain nih pasiennya nih? Iya. Komplainnya apaan? Kadang tuh komplain yang makanan hambar gitu, Cing. Padahal kan emang di rumah Kan sakit lagi gitu sakit, ya. iya. Memang harus hambar ya? Kadang ada minta yang request aneh-aneh gitu, Cing. Kadang ada yang minta ini roti burger. Kan nggak bisa ya? Kita kasih roti bakar masih bisa lah. Roti burger nggak bisa? Nggak bisa. Kadang tuh ada yang request aneh-aneh gitu. Emang pasien bisa request? Harusnya nggak bisa sih. Tapi kadang kalau masih bisa sama ahli gizinya masih diperbolehkan ya ini sih, selagi nggak yang tersedia di dapur itu masih ada ya aman-aman aja sih. Ya. Ya banyak yang bilang kayak dapur restoran atau dapur rumah sakit. Kita kan nggak ngeliat kerjanya nih, nggak ngeliat orang kerjanya, kita ngeliat misalnya waitersnya nih di restoran, wah kerjanya kesana kemari. Padahal yang di dapur terus-terusan ya. Terus-terusan. Emang seberat itu kerjaan di dapur itu sih. Makanya katanya tensinya tinggi terus ya, marah-marah terus ya. Marah-marah. Kamu lihat chef yang udah jago tuh emang di depan kompor kan juga panas banget sih. Ini berkat di depan kompor nih kayak gini nih. Panas di depan kompor, ya bener juga sih ya. Keringetan, udah kayak tensinya itu panas aja di dapur itu. Jadi kayak kalau ada salah-salah pasti ya bawaannya pingin marah aja sih. Iya. Kerja di restoran, lu selalu di dapur? Sering-seringnya iya, kayak saya nggak pernah dapat waitress deh. Nggak pernah dapat deh kayaknya. Lo ketawa lo. Itu apa pertimbangannya? Coba. Kayaknya orangnya ngelihat orangnya dulu deh, Ci. Kayak nggak tiba-tiba kamu cocoknya emang di dapur aja udah. Ya nggak kelihatan ya. Takut yang customernya balik sih. Iya. Jadi lo selama itu di dapur? Kebanyakan di dapur. Ya Allah. Kamu cita-cita lo apa deh dari kecil ya? Kecil apa cita-cita apa? Cita-cita presenter dulu. Aneh banget ya. Presenter dulu. Karena lo apa? Karena lo lihat siapa terus kayaknya oke nih gue jadi presenter. Nggak tahu. Dulu tuh suka ini, Cing. Kakak aku tuh udah kuliah kan. Nah, tiap libur kuliah tuh selalu mantengin Metro TV dari pagi sampai malam. Udah gak boleh diganti-ganti tuh. Oke, dari ngeliat situ berita kayaknya, terus. Nah, lo ngeliat presenter siapa yang? Nggak tahu, lupa namanya, tapi laki. dari tayangan itu perempuan. Laki ya. Perempuan lo lihat. Ya, yang lo inget dah sekarang presenter zaman-zaman itu namanya. Ada nggak?
Jeremy Teti dulu ada tuh. Itu Kalau laki. laki. Itu- Tapi yang perempuan tuh siapa ya namanya? Gak tahu ya. Gue bilang laki bukan, lo sebut Jeremy Teti. Jauh dulu ya. Lupa Cing. Kalau tapi udah gede tuh udah mulai ini ganti. Ini gede ini apa? Ini umur berapa ini, Pit? Lo pengen jadi presenter? Ini SD masih ya? SD. SD. Oke, ya anak-anak ya berubah-ubah terus Ya. ya cita-cita. Tapi sempat pengen jadi presenter. Presenter. Karena oke kayak orang pinter ya. Ya. Terus pindah SMP penyiar radio. Pingin dulu penyiar radio. memang pengen ngomong ya lo ya. Kayaknya iya sih penyiar radio. Habis itu Taruh lo denger radio emang? dengar radio dari kabupaten deket Iya. situ doang. Ada radio apa yang ngetop di kabupaten itu? Dulu tuh aku seneng ini kayak radio dari sekolah gitu sukanya. Oh, sekolah-sekolah punya radio? Ada beberapa sekolah yang punya ini radio gitu. Oh, ada. Nah, lo dengar? Iya, yang penyiarnya tuh ya muridnya gitu. Muridnya, iya. Jadi pingin gitu. Oke. Lo masuk MTS. MTS? Ada radio nggak? Nggak ada. Nah, Ngelamar ke sekolah lain jadi penyiar di SMP lain nggak bisa ya? Nggak bisa, Itu Mas. memang di situ. oh tapi dulu ini, Cing, sempet tuh ada kayak ngerekrut dari ini, kayak buka pendaftaran gitu. Tapi karena jaraknya lumayan dan miskin ya waktu itu ya. Jadi kayak akhirnya nggak bisa tuh. Tapi lo sempat pengen udah Dulu tuh, tapi SMP ku kan dulu bukan yang maju gitu ya, Cing ya. Udah inilah akreditasinya ini masih di bawah lah gitu. Ya. Jadi Kalau nggak salah ada ABC gitu ya. iya dulu. Ah, Sedangkan persyaratannya dulu ada ini kartu belajar. nah, emang lo nggak ada? Nggak ada dulu, Cing. MTS lo Sekolah nggak ada? saya nggak ada dulu. Dah. Masa sekolah nggak ada kartu pelajar? Emang ini itu. Emang sekolahnya bukan yang ini. Oh, oke. Tapi lulus. Tapi lulus. Ada ijazah dong, ngeluarin Ada ijazah masih. dong tuh sekolah. Iya. SMP nggak, penyiar nggak kesampaian. SMA pindah lagi. Nah, ngambil masak itu gara-gara nontonin orang masak di TV, tahu ya? Ada acara-acara masak gitu. Siapa? Cewek. Oke. Siapa? Rudi Hairudin. Nggak tahu Rudi namanya. cowok, ya. Ini siapa tuh Bu Rizka? Siska Bu Siska. Switomo. Iya. Iya, tuh. Di Indosiar dong berarti lo lihat tuh. Iya. Oke, jadi lo pengen jadi Tuh, masak. koki. Dan kayaknya sekalian sama ini sih ngehindarin matematika, ngehindarin bahasa Inggris yang kayak gitu-gitu, Cing. Oh. Mungkin itu solusinya masuk SMK. Oke, masuk nih lo SMK. Ternyata Jasa Boga. jasa boga. Emang udah pilih Jasa Boga atau ada penjurusannya nggak sih? Ada dulu di SMK saya tuh jurusannya lumayan banyak, Cing. Ah, Ada jasa boga, perhotelan, tata usaha ada nggak? tata usaha nggak ada. Administrasi? Lebih ke pariwisata sih kebanyakan. Oh, pariwisata. Yang berhubungan sama yang itu berhubungan ya. sama pariwisata. Iya, Jasa Boga ada. Perhotelan, Perhotelan, kecantikan. Lo kenapa nggak pilih kecantikan? Nggak tertarik, Cing. Emang nggak tertarik aja gitu. Perhotelan? Perhotelan juga enggak. Aku tuh dulu ngambil boga tuh kayak masak tuh kayak enak, tinggal kayak demo kan itu udah ada tuh kalau di TV kan emang Iya. udah tinggal cemplung masak sambil ngomong ini gitu kan. Gue bisa nih kayaknya nih. Bisa nih. Iya, kayak Bu Siska. Kayak Bu Siska. Oke. Ternyata pas masuk tidak semudah itu. Motong-motong bawang gitu. Iya, kayak semua prepare-nya tuh kita kerjain sendiri, nata-natanya kita ini sendiri, setelah masak kita juga bersih-bersih sendiri. Kan itu nggak diliatin di TV. Bohong yang di TV ya. Termakan ini saya, Iya. acara TV saya. Tapi lo memang akhirnya cita-cita karena ngelihat satu di TV, terus SD lo lihat orang presenter. SMP lo denger orang radio. SMA lo juga karena ngeliat orang di TV. Memang cita-cita lo karena ngeliat profesi yang di TV aja? Nggak tahu ya, mungkin suka seninya aja mungkin. Oke. Mungkin ya. Soalnya selepas SMA tuh suka ini, kayak kalau di Agustusan gitu ya, kayak bikin kayak parodi-parodian ini. Kabaret-kabaretan. Iya. Lo sama anak-anak Anak situ. rumah atau deket anak rumah aja.
Oke, lo jadi apa biasanya? Ya ganti-ganti aja, Cing. Kayak marodiin orang-orang kampung gitu. Kalau enggak ya bikin judul apa gitu. Oh, Bikin-bikin gitu-gitu. Teater-teateran gitu ya? Iya. Iya. Jadi memang dari dulu lo suka seni? Iya. Ada darah seni dari orang tua? Kayaknya ayah saya tuh suka gambar, suka bikin origami gitu, Cing. Kayaknya tontonan kita berdua itu hampir mirip tau. Nontonin Warkop DKI, Ludruk kayak gitu-gitu. Lo sama bokap lo? Iya. Nontonnya bareng gitu? Iya, nontonnya bareng gitu. Ludruk live juga? Lo nonton? Ludruk live dong? Ada di TV atau gimana? Ludruk masih ada kayak ini kan ada ini yang Bang Tesi sama yang lain Ketoprak itu. humor. Ketoprak kayak gitu-gitu. Ludruk juga ada sih waktu itu di TV. Jadi emang darah seninya origami itu yang Ini yang lipat-lipat yang kertas lipat-lipat itu, Jepang itu lo bisa juga? Bisa. Kayak Yang- bikin burung, bikin kopya kayak gitu-gitu. Bikin apa? Kopya. Ada tuh dari origami dulu. Masih bisa gak lo? Bikin burung masih bisa. Coba mana minta kertas satu. Coba kertas satu ini ya. Pakai kertas yang biasa kan bisa kan? Bisa aja sih. Oke, ya kita coba deh. Jadi apa? Burung ya apa aja deh. Ya, udah lecek, yang nggak lecek ada. Bisa nggak sih? Bisa. Oke. Anjir bisa origami. Beneran ini. Nggak usah dikasih waktu, ngapain dikasih waktu? Kalau jadi kayak perlombaan. Ini mau bikin apa nih? Burung Burung. aja. Yang umum aja. Yang umum yang kayak sering di TV ya? Iya, sering ini. Tapi kan kecil-kecil kalau itu. Oh, kertas biasa bisa. Ini belajar sendiri. Ayah yang ngajarin, Cing. Ayah aku tuh suka banget ini. Anak kecil, jadi ada aja anak kecil yang diajakin ke rumah buat bikin ginian. Tapi ngelipetnya dia presisi loh. Itu aja tuh susah tuh bikin lipatan presisi ya. Belum jadi baru Belum, robek. Bang. Oh bisa dirobek. Dia harus ini bujur sangkar. Harus segi 4 dulu. Itu juga tadi segi 4 tapi harus segi panjang. Ini harus bujur sangkar. Jadi ada kayak acara anak TK nih. Iya. Iya ada isinya. Jadi kalau ngobrol kagak ada isinya. Terus jadi ya biar jadi ada isinya podcast apaan. Jadi kalau nggak podcast ngobrol isinya. Ya menjadi atraksi. Bisa nggak lecek-lecek gitu bisa kan? Bisa, tetap bisa aja. Kok dilepas sih, Pit? Hah? Lu bikin apanya dulu tuh? Ini bikin ini, nanti akan sayap. Enggak, maksudnya emang harus dilipat-lipat terus lepas gitu? Iya, Buat nandain atau apa sih? buat nandain aja. Nanti lipatannya di sini gitu? Lipatannya di sini. Apa? Orangnya apik? Pantes jadi apa? Tapi dia lipatnya tuh ujungnya presisi susah loh. Bikin ujung ketemu ujungnya lancip. Kita biasanya ada yang lebih aja. Kok bijak? Apaan hubungannya ngelipet kertas? Karena dia orangnya seimbang ya? Seimbang. Oh, kebijakan bisa dilihat Iya, gila, udah. dari cara ngelipet. Kertasnya khusus gak sih sebenarnya? Harusnya bisa aja sih, meskipun ini pakai koran juga bisa. Koran. Jadi fokus bikin ginian ya? Iya. Enggak, ini burung ya, bukan peci ya. Ini Bukan. kok kayak bentuk peci, kopiah. Kayak salah-salah ya. Bener gak sih? Ya, siap. Ngapain diwaktuin sih? Pakai 10 detik lagi sih. Nah,
Ya. Biasanya Ditanya kayak lagi di pinggir jalan. Saya diajak ngobrol ini. Sehari bisa berapa, Mbak? pokoknya satunya goceng aja udah. Udah lama, Mbak, gini kerja gini. Biasa Bang buat ngidupin orang rumah Bang. Iya. Lama latihannya nggak, Mbak? Kalau gini, Mbak. Bikin gini. Ini kayak belum rapi ya, tapi udah. Apaan? Udah yang deket kagak, mana burung kagak. Kodok. Kodok juga ada kodok. Kodok Origami aja. Kodok, ya kan? Ini kayak yang sering di film-film. Iya, kayak yang- ngasih tanda origami. Wih, dia nih. Ini kalau yang di percintaan tuh bikin 100 burung gini biar katanya biar diterima pacarnya. Lo pernah nggak bikin gini? Nggak pernah lagi. Ya. Pantesan ditolak ya? Coba lu bikin waktu itu sampai 90 udah pegel. Ada perlombaannya kan origami? Ada. Itu Ini cepet-cepetan apa indah-indahan? nggak ada, tergantung sih Cing. Ada yang emang kerapihan, ada emang yang ini. Tuh, iya jadi. Anjay. Gila ini masuknya ya. Kertas lecek loh. Tolong dilalang ya Cing ya. Ini apa namanya ya? Ini nama burungnya apa? Burung pipit. Enggak sih. Alah, ngarang loh, burung pipit. Dia bentuk origami ini macam-macam. Macem-macem kan Cing. Burung tuh ada model 2 tau. Yang lebih simpel ada tuh. Yang model kupu-kupu tuh. Tapi ini yang sering ada di film-film nih. Sering-seringnya itu. Terus diginiin, ditinggalin. Digantung-gantung tuh Digantung-gantung, biasanya. ya. Terus bikin apa lagi, bentuk apa lagi? Apalagi ya? Perahu palingan. Maksudnya nggak, origami itu apa sih, ada bisa jadi profesi nggak sih? Ada nggak orang yang profesinya bikin origami? Ada profesi yang bikin origami. Ada banyak kelasnya tau Cing. Origami tuh kalau dia emang bisanya banyak ya. Itu ada banget ini kelasnya, kelas origami gitu. Emang buat Orang nyari datang duit, untuk ini. belajar origami. Ada itu kelasnya gitu? Ada. Lo pernah ikut? Nggak pernah. Lihat ini doang. Lihat dari ini sosial medianya, YouTube-nya gitu. Masih Masih sampai sekarang? Lo masih suka origami? suka. Tapi meskipun nggak sering ya, tapi suka sesekali nontonin gituan. Kertasnya itu kertas apaan sih, Pit? Kertas lipat aja, kertas warna-warna gitu, Cing. Yang kalau dulu gue SD yang sebelahnya merah, bawahnya putih. Itu bisa. Itu kertas origami? Origami itu bisa gitu. Sebenarnya meskipun bukan kertas origami kayak kertas-kertas gini, kalau udah bisa mah tinggal ini doang, ngukur-ngukur biar presisi doang. Oh, nah ini lo belajar dari bokap emang? Dari bok ayah. Ayah. Nggak ada bokap ya kalau di sana ya. Itu dari ayah ya. Jadi ya kayak gini ya. Tadi lo ngapain sih ngomongin origami? Oh, darah seni. Darah seni. Ya. Oke, lo udah selesai dari rumah sakit. Iya. Dari rumah sakit mundur karena tadi apa? Belum, mundurnya karena apa? Ini habis jatuh, Cing. Oh iya, jatuh. Habis jatuh. Jatuh di? Jatuhnya ini. Aku dulu kerja bawa sepeda ini ya, sepeda gayuh gitu kalau Ya. kerja. Oke. Dari rumah ke rumah sakit. Nah, pulangnya itu ini gandol truk. Ini yang megang mobil terus lo nggak harus ngayuh gitu. Iya, gandol truk dulu. Nah, nggak tahu kenapa. Ini sih kayak sama orangnya kayak digas gitu loh. Abis itu lepas, abis itu jatuh. Oke. Dari situ sih sebenarnya itu bukan yang sekali ya, beberapa kali nggak ada masalah, tapi nggak tahu hari itu tuh kenapa ini apes aja gitu. Jatuh. Jatuh. Maksudnya kenapa jatuh? Itu akhirnya membuat lo nggak kerja lagi. Lumayan sakit, Cing. Akhirnya. Cederanya serius. Sempat retak. Sempat tuh. Apanya? Ini bagiannya. Retak. Bahu. Bahu. Oh, akhirnya lo harus di rumah sakit. Tapi waktu itu
nggak punya BPJS sih, jadi akhirnya ya udahlah tetap kerja aja beberapa kali. Tapi pas kerasanya tuh 6 bulan tuh kerasa banget, buat kerja tuh capek banget. Jadi harus pijet kayak seminggu sekali tuh harus pijet, jadi kayak ya udahlah. Akhirnya mundur aja. Oke, mundur, nganggur. Atau ada kerjaan lain yang lebih ringan lah gitu ini yang akhirnya bisa lo kerjain. Tapi waktu itu sempet ini, pas kerja di situ tuh Suca juga tau Cing, sebelum itu. Lo Suca? Suca. Keterima nggak? Suca 4, tapi pulang pertama. Hah, lo pernah Suca? Pernah. Tahun berapa ya? 2018 akhir. Yang bareng? Barengnya tuh, kalau yang di Suci sekarang ya, Ramos. Ramos gue ingat. Kok Suca. nggak ingat lo sih? Saya soalnya pertama Cing, pertama banget. Dari 40 tuh. Oh iya banyak ya? Iya. Oh. Dari 40 tuh aku yang pertama dulu. 2000? 18. Oh berarti udah stand up-nya lu sebelum itu udah stand up dong? Dulu ikut workshop 2015, tapi ikut workshop doang, habis itu Workshop tuh maksudnya apa sih? kayak ini, kayak kelas ini aja, kelas Stand up? Di Malang dulu, di Oke, kota. Oke. 2015 itu lo lagi kerja di mana? 2015 itu habis dari Bali itu. Oh, habis dari Bali. Heeh. Oke, selama lo ngerawat adek, kegiatan lo tuh ikut workshop, Ikut. open mic juga. Tapi waktu itu cuma workshop doang, nggak sampai open mic. Oke. Karena nggak punya motor. Hah? Maksudnya? Oh, karena jauh Jauh dulu, sejaman Cing ke tempat itu, ke tempat open mic-nya Heeh. dari rumah lo. sejaman. Nah, lo tertarik sama stand up dari Dari ini Suci 1 dulu. Suci 1 lo udah nonton stand up emang? Iya, nggak tahu pas nonton apa tiba-tiba ada itu aja udah. Oke. Pas tahu itu yang main dulu Ernest pas ini grand final. Grand final. Ernest, Rian, Akbar. Iya dulu. Oke. Tapi kan kok menarik ya. Oke. Berdiri doang lucu ya tanpa harus ngapa-ngapain ya. Ya. Yang bukan slapstickan gitu. Betul, ya. Mikir tuh, ada perempuannya nggak sih? Ternyata habis itu ada, ternyata. Ada dulu Mbak Sadiah tuh Sadia dulu sama Ma'ruf. Ya. satu Mbak Cina lah gitu, nggak tahu Iya. loh. Lupa. Jessica Farolan. Hah? Jessica Farolan. Iya, Bang. Iya. Iya deh. Kita juga nggak tahu ya Jessica. Apa Iya. Jessica ya lo lihat cewek. Nah, Cewek. pengen lagi lo jadi stand up Oh comedian. ada cewek ya? Iya. Habis itu ngikutin tuh. Ngikutin sampai Suci berapa gitu. Selalu ada ceweknya tuh satu. Oke. Nyempil tuh. Nggak tahu tapi belajarnya di mana. Akhirnya ketika dengerin juri ngomong itu selalu bilang dari komunitas mana. Oh ada komunitasnya. Oke. Ya. Nah habis itu nyari tuh di Facebook. Kok pas banget ada workshop itu. Maksain lah buat berangkat ke situ, daftar, minjem motor, habis itu pertemuan berapa kali ya? 3 kali ya kalau nggak salah. Sampai sharing-sharing. Workshop ini berbayar? Workshop berbayar dulu Oke. waktu itu. Oh. Habis itu, setelah itu 3 kali, datang sharing 2 kali, tapi belum sampai open mic dulu. Akhirnya tapi mutusin buat gak datang. Karena mutusin untuk open mic nih, mutusin untuk gak datang. Akhirnya nggak jadi open mic emang. Oke. Karena dulu tuh ini, Cing, berat di ongkos sama di motor juga. Motornya kan minjem-minjem kan, Mas Ian. Ya. Minjem-minjem saudara, sedangkan di situ tuh selalu malam. Pulangnya tuh pasti jam 12 lebih pasti. Ya. Jadi kayak ngerasa sungkan aja gitu. Ya udahlah, nanti aja kalau punya motor balik lagi ke situ. Oke. Tapi terus loh, open mic akhirnya kapan? Mulai kapan? Ini malahan sebelum 2018 itu. Yang mau Suca ini? Udah mulai punya motor tuh setelah kerja di rumah sakit. Rumah sakit. Ya. Nah, lo udah mulai open mic terus emang berhasil open mic-nya, orang pada ketawa. Iya. Itu sebelum Suca tuh baru open mic sekitar 3 bulan. Oke. Habis itu Suca. Ikut. Habis itu Suca. Ikut yang di mana? Surabaya berarti? Surabaya dulu. Ya.
Awalnya ikut audisi Suci dulu, cuma golden ticket. Habis itu Suca dapet tuh. Suca dapat. Suca dapet. 48-an orang kalau nggak salah ya, 40-an lah, itu banyak 40 ya. itu 40 dulu. ya. Lo termasuk salah satunya dan syuting pertama. Syuting pertama. Yang gugur berapa sih? Yang gugur satu-satu. Dulu tuh kayak klasemen gitu. Ada ininya ya, ada grupnya ya? Grup, Ada 8 grup, Ya, 5-5 dulu. Iya. Lo satu grup sama? Sama Kang Didi, tahu gak? Kang Didi Kuli. Di Kuli, iya. Ya itu ada dulu sama siapa ya? Yang seingatku itu Fahri Purnomo. Fahri Purnomo Bekasi. Bekasi. Iya. Kiki Saputri ya nggak sih? Oh bukan. Lupa saya, Cing. Pokoknya yang inget sih itu. Iya. Gugur pertama tuh. Gugur pertama. Iya. Kan cukup singkat loh, 3 bulan ikut audisi kompetisi dan keterima. Berarti open mic-nya lo lancar aja tuh selama 3 bulan itu. Sebelum masuk ke Suca. Rajin open mic tuh seminggu sekali, kadang ada yang seminggu 2 kali kalau ada kayak open mic di kafe mana yang pindah bukan tempat yang biasanya gitu. Itu lumayan tuh, Cing. Kayak jadi opener-nya Dodit dulu sempet. Oh, berarti itu udah lumayan, udah sering lah manggung lah gitu ya. Iya, 3 bulan itu sih. Iya. Suca nih gugur. Habis itu terus stand up. Mentalnya jelek, Cing, langsung, Cing. Setelah Suca itu kayak ini, Cing, karena mungkin baru 3 bulan ya, kayak ngambil job-joban gak berani, kayak beban Sucanya ini berat banget. Iya. Berhenti jadinya stand up udah. Open mic juga enggak? Open mic udah enggak, beneran enggak. Baru pertengahan itu mulai lagi tuh berapa ya? Beberapa tahun yang lalu ya? 1 tahun lebih lah. Mulai tuh open mic lagi, nyoba. Nah, lu dari selesai si Suca sampai ini ngapain? Beneran nggak berani. Kehidupan lu ngapain? Jualan-jualan aja, Cing. Jualan lagi. Ini setelah Suca sempet ke Jakarta. Ngapain? Kerja apa? Dulu sempet di Ciputat. Kerja apa bukan daerahnya? Ini. Kerja di mana Ciputat? Kerja apa baru? Kerja apa? Ciputat. Kerja di mana, Pit? Ciputat. Oh, kerjanya apa? Ini bikin aksesoris Barbie dulu. Loncat. Kenapa aksesoris Barbie? Emang maksudnya aksesoris? Oh, ininya kayak bajunya. Kayak bajunya, topinya. Tapi Barbie beneran. Barbie-nya ya, yang Barbie yang dari ini, Cing, yang boneka Barbie itu. Iya, boneka Barbie beneran. Iya. Si orinya nih. Bukan yang ori, yang bukan ini. Yang ori. Kan ada tuh yang model yang murah-murah tuh. Iya. Ya, yang itu, bukannya kalau yang mahal mah udah dari pabrikan. Udah Cing. ada. Oh ya, gue pikir ada pabrikan di sini yang bikin khusus untuk aksesoris baju, bando, kacamata segala macam. Kayak home industry aja gitu. Oke. Tapi bikin boneka Barbie. Bonekanya lo bikin juga? Aksesorisnya doang. Aksesorisnya doang? Ya nyuplai cuma kayak tasnya, kayak kalungnya. Iya. Itu bikin. Lo bikin? Iya. Ya karena lo sebenarnya bisa gini-ginian. Jadi bikin yang gitu-gitu, yang detail-detail juga bisa. Lumayan. Bikin bajunya bisa? Bikin baju dari plastik-plastik gitu. Mana coba plastik? Kenapa tiba-tiba jadi workshop gini ya acaranya ya? Tapi ger juga bikin aksesoris Barbie. Ya, berapa lama tuh itu? Kok bisa? Jadi lo bikin aksesoris Barbie, kerja di tempat aksesoris Barbie. Karena bingung dulu mau kerja apaan ya. Akhirnya nanya-nanya ke teman. Oke. Akhirnya dapat. Ini posisi lo di rumah nih, di Malang. Di Jakarta dulu. Sempat di Jakarta. Iya, maksudnya ke Jakarta tuh dalam rangka? Setelah Suca itu ke Jakarta, emang niatnya tuh buat nyari kerja aja gitu. Oke, tinggalnya sama siapa? Ada tinggal saudara? di situ, dikasih tempat tinggal. Kan sebelumnya. Ngekos. Ngekos. Emang lo pengen cari kerja di Jakarta nih? Oke, terus dapat itu dari? Dari teman yang emang udah tinggal di Jakarta aja. Ini ada nih orang mau aksesoris Barbie gitu. Ya udah ambil aja gitu. Kocak ya, kayak nawarinnya juga agak kocak, kayak kita nggak percaya gitu. Lo mau kerja nggak? Ada perusahaan minyak, gitu kan enak ya. Mau kerja nggak di mana? Di PH, oke. Lo mau kerja nggak? Mau di mana? Aksesoris Barbie, ya.
Lu bikin, maksudnya kenapa lu ditawarin? Emang lagi butuh kerja aja, Cing. Iya, maksudnya kan nawarin juga orang temen lu harus tahu dong, dia bisa nggak bikin aksesoris nih gitu. Emang tahu lo bisa gitu-gitu? Nggak tahu ya, karena orangnya nggak punya kualifikasi yang gimana aja. Jadi ditawarin bisa nggak bikin gini, bisa, ya udah ambil aja. Langsung berhasil gak lo bikin? Waktu itu sih langsung berhasil ya. Setelah diajarin langsung Iya. bisa ya maksudnya. Iya, gitu. Waktu itu langsung bisa. Bikin apa aja sih? Baju? Baju, topi. Ngejahitnya juga lu? Waktu itu pakai pemanas sih, Cing. Jadi kita tinggal ngelipet, dipanasin. Emang bahannya? Oh, plastik ya? Plastik. Oh. Tinggal Bukan ada ini doang. cetakannya? Ada cetakannya sih. Ah. Beberapa ada cetakannya, beberapa masih ngelipet-ngelipet juga sih. Lipat sendiri? Ih, kan detil lu. Kecil-kecil gitu. Iya. Kalau misalnya topi, itu ada cetakan atau? Ada cetakannya nanti. Oh. Gelang-gelang ada gak? Gelang yang runcing-runcing gitu. Oh. Beneran yang kecil-kecil gitu emang aksesoris Barbie ya? Iya, kecil loh. Lo detil berarti orangnya ya? Lumayan. Apik ya? Bijak. Bijak. Presisi. Persis. Jadi semboyan polisi presisi. Oke, akhirnya lo di situ kerja di aksesoris Barbie. Kerja di aksesoris Barbie. Sampai tahun berapa? Bentaran doang deh kayaknya di situ, Cing. 4 bulan kalau nggak salah. 4 bulan. 4 bulan. Karena apa lagi nih keluarnya nih? Jatuh. Abis itu aku pas main ke tempatnya ini, Bang Abdur, Mbak Cindy Asta. Oke. Bang Abdur. Iya. Ya Di Jakarta cerita-cerita sini? aja yang pas udah rumahnya di Depok. Oke, iya. Pas itu habis itu Yang 3 cerita- lantai itu. Belum 3 lantai sih. Emang? Oh iya, Belum. ya oke, Tiga. ya. Cerita, habis itu ditawarin, udah di sini aja gitu, bantuin saya gitu. Ya udah, akhirnya pindah ke situ. Ke rumah. Bang Abdur. Oh, lu pernah tinggal di Abdur? Pernah 1 tahun lebih kayaknya. Lah, Lumayan. lama. Abdur udah di sini dong? Hah? Abdur Belum di sini, belum. Oh, Tahun segitu tahun berapa? 2019 apa ya? Oh iya, belum. 19 akhir apa ya? Iya. Ah. Emang Abdur poligami, benar? Kayaknya ada rencana ke situ deh. Kayak Iya. Lo jadi kenalnya di mana sama Cindy? kan komunitas Malang dulu, Ci. Oh ya, oke, ya. Jadi lo main Main lah ke situ, ya ditawarin itu. Udah ketimbang ikut ini kerjaan di situ udah di sini aja gitu, bantuin saya. Oke, akhirnya ke situ. Lama juga tuh 1 tahun itu. Lumayan. Tapi stand up masih? Itu sesekali itu, malah sebelum ke Bang Abdur tuh sesekali masih ke Jakbar, ke Ciputa, di situ UIN situ. Tapi malah setelah ke Bang Abdur malah nggak pernah open mic. Karena? Nggak tahu, mungkin lumayan jauh kali ya. Oh, ya ke Depok kan dekat. Belum. Nggak main ke Depok. Oh iya, belum pernah ke Depok. Malah yang pernah tuh malah ke Jakarta. Jakartaan gitu. Setahun ya, lumayan juga ya, lama juga ya. Setahunan. Sampai tahun pandemi di mana lo pandemi? Pandemi udah pulang sih. Udah pulang saya. Udah pulang. Kayaknya setelah itu beberapa bulan kemudian kayaknya pandemi deh, Cing. Oh, ya. Udah pulang lo ke sana tuh. Pulang. Ke apa namanya daerahnya? Malang. Oh, di Malangnya? Iya, Malang. Kabupaten atau kota? Kabupaten. Kabupaten Malang. Udah tuh, kelar pandemi. Ngapain? Pandemi itu sempet ikut kerja. Ada anak komunitas yang mau ngerintis YouTube. Oke. Lo Jadi sebagai talent di situ. sebagai talent. Ini apa konten-konten lah gitu. Konten lah. Oke. Berapa lama itu? Nggak lama, Cing. 4 bulan atau YouTube-nya nggak jalan, Cing. Akhirnya udah pulang. Iya. Balik. Nggak jalan. Kocak padahal ya. Lu cerita ini udah lucu banget padahal. Terus habis itu ngapain lagi? Akhirnya terakhir ini 2 tahun sebelum ini tuh jualan. Apa lagi jualannya? Jualan kayak ini dimsum, mie pedas kayak gitu-gitu yang lagi rame aja tuh. Bikin atau reseller doang? Kalau mie tuh bikin sendiri, tapi mie-nya kan tinggal beli ini ya. Iya. Ngeracik sendiri gitu. Oh. Bikin mie, chicken katsu yang kayak gitu-gitu lah. Bisa lu bikin chicken katsu? Bisa. Ya enggak
Ikan katsu yang nggak ada tulangnya kan? Nggak ada tulangnya, yang di Mana ayam coba. Padahal banyak banget bisanya, Pit ya. Maksudnya yang semua orang konsumsi gitu loh. Origami sih enggak sih, ya tapi Barbie dikonsumsi banget sama anak-anak. Makanan juga lo Makanan. bisa bikin ya. Itu usaha sendiri? Itu Atau barang teman. Oke, ya maksudnya usaha sendiri bukan kerja di perusahaan? Enggak. Oke, jualan itu laku gak? Lumayan, tapi pelan banget, Cing. Oke. Akhirnya kayak ini aja ngerasa kayak berat banget ya ini ya usahanya. 2 tahun hitungannya udah berusaha survive banget ini. Iya. Akhirnya ya udahlah. Akhirnya pengen nyoba balik lagi ke stand up tuh. Oh, tahun berapa nih? Udah masuk ke tahun berapa nih? Ya ini yang terakhir-terakhir ini, Cing. 2024 berarti? Baru mulai stand up lagi? Baru berapa bulan ya? 3 bulanan. 3 bulan. Sebelum mau suci? 4 bulan. Iya. 3 bulan mau 4 bulan. Dengan keresahan baru ya. Iya. Akhirnya open mic lagi. Itu di sana, di Malang? Mulai ikut ini internal gitu. Kompetisi internal. Oke. Juara? 2. Oke, berarti oke dong. Maksudnya internal kan puluhan juga orangnya. Ya, tapi waktu itu saya main cuma ini doang, Cing, nggak banyak. Setelah main awal-awal tuh 2 kali, habis itu nenek meninggal. Ya. Baru callback dapat. Nah, baru sampai Nenek lo yang di callback hidup lagi? Lah, kocak hidup lo, Pit. Oke. Dua kali main menang-menang. 2 kali main masih lanjut tuh. Berarti nenek lo meninggal lo nggak ikut? Nggak ikut. Gugur. Minggu depan Ikut lagi tuh udah eliminasi berapa tuh? Iya. Baru ikut callback. Oke. Ikut callback dapat. Sampai final itu. Berarti minimal 4 kali tuh. Main 5 kali kalau nggak salah. 5 kali? 5 kali. Menang-menang terus? Ngeblank nggak? Enggak sih. Oke, ya. Berarti lo pernah kompetisi 5 kali main, nggak ada ngeblanknya? Nggak Tahu ada. mau ngomong apaan? Di Suci kenapa nggak tahu mau ngomong apaan? Pressure-nya gede banget kali, Cing. Kayak Suca lagi jadinya. Iya, padahal rencananya tuh malah nggak pingin ikut Suci tau, Cing. Malahan lah waktu itu ya. Mikirnya tuh nggak pingin kayak Suca pulang awal. Pinginnya dari awal tuh pinginnya gimana sih kalau setahun beneran full open mic dan beneran ini bakalan sejauh apa gitu. Iya. Abis itu ya suruh ini komunitas sudah Ikut audisi aja Oke. gitu. Kepilih. Padahal sebelum berangkat pun udah ragu sih sebenarnya kayak bisa nggak sih. Akhirnya ya udah dapet itu golden ticket. Terus ditelepon, ikut pre-show. Lulus lagi. Ternyata lolos lagi. 2 kali nih berarti udah show. Habis itu show pertama. Lo show pertama apa show kedua sih ininya? Gugur di show kedua. Gugur di show kedua. Show pertama lolos. Masian. Bottom 3 ya? Bottom 3. Emang udah ada tanda-tanda ya? Kita bottom 3 bukan ya? Show pertama ya? Lupa deh saya. Iya. Pokoknya lolos deh. Pokoknya lolos aja. Di show kedua nih. Show kedua. Kenapa lo ngerasanya? Ini sih, Cing. Pas komputan terakhir malam kan, dapat komputan terakhir yang dipakai itu. Setengahnya ada jadi ngeraba aja gitu. Karena lo termasuk orang yang lo ini termasuk nama yang sering misalnya orang datang nih, Abdur ngomong lo, Upit, Ate ngomong lo juga ke gue gini. Upit ini gini, harusnya sih bisa nih show kedua kata si entah kata Upit, entah kata Ate, entah kata Abdur atau ada beberapa orang. Tapi kenapa jauh dari yang diceritain ya? Iya, Bang Abdur tuh juga udah pernahin tau, yang pas callback kan jurinya Bang Abdur juga kan. Pernah lihat saya juga kan sebelumnya. Mungkin dari situ mikirnya bakalan jauh mungkin ya. Ternyata pas di Suci kayak gitu ya Allah. saya juga malu sih. Kata
beberapa orang ini lo susah ngapal. Iya, lumayan Cing. Makanya kayak di apa tuh audisi di pre-show itu tuh masih hitungannya bukan materi yang baru-baru banget kan hitungannya ya. Setelah beberapa bulan terakhir kan itu bukan yang materi langsung jadi hari itu juga, seminggu itu juga. Jadi udah berapa kali dibawa keluar. Betul. Nah, jadi udah sering lah dilatih gitu ya. Nah, ketika di Suci kosong hitungannya. Cuma premis doang kayak gitu-gitu. Premisnya apa sih? Waktu yang kemarin-kemarin itu? Kalau yang di show 1 sih sebenarnya premisnya kurang ya, kayak cerita-cerita ini aja ya. Iya, cuma mungkin karena sering dilatih jadi milih punchline-nya udah ketahuan mana yang paling ger gitu. Nah, di show kedua memang harus premis baru. Udah mulai lo bingung cara ngapalinnya. Lumayan tuh, Cing. Tapi emang si Radit suka bener sih, Pit. Maksudnya kita nyari premis yang nggak harus kita apalin. Premisnya tuh ya udah kita udah tahu pengen cerita apa. Jadi tinggal nyari apa namanya cara setupnya sama punchline-nya. Jadi nggak ngeraba-raba lagi. Kayak misalnya lo ceritain lo kerja di mana kan lo udah nggak harus mikir, lo udah ingat dengan sendirinya. Emang Radit pinter juga tuh anak. Harusnya saya ikut Bang Radit ya? Iya harusnya, ya kan Radit nggak mau diikutin lo. Iya emang bener juga ya kalau gue pikir-pikir Radit. Jadi cari premis itu yang dekat, maksudnya supaya kita juga nggak ribet ngapalin. Karena ya udah tahu aja kita ini kejadiannya apa gitu. Ya. Tapi memang karena di depan kamera nonton banyak. Pressure-nya gede banget, Cing. Beneran sampai asam lambung saya di Suci. Berasa ya kayak gitu? Berasa banget. Kok gue ngejuri enggak sih? Apa saya yang gantiin, Cing? Enggak ya? Enggak dong, jangan dulu dong. Iya, bentar gue origami, ya. Iya, tapi itu memang berasa banget ya? Berasa Deg-degannya itu... Panik banget, Cing. Panik ya? Lo kalau nervous lo sebelum manggung modelnya kayak gimana? Karena orang macam-macam ya? Ada kalau gue kan mules-mules, maunya ngerokok mulu, mau ngencing, mau boker nggak ada tainya juga gitu aja gitu. Nah kalau lo kayak gimana? Yang kerasa tuh mules sama pingin pipis, pingin ke toilet aja gitu. Sebenarnya nggak juga kan, nggak ada juga yang dikeluarin gitu. Iya. Cuman jadi perasaannya aja gitu. Mules-mules itu pasti. Nah lo gugup dah tuh. Udah tuh. Tapi masih usaha di show 1 tuh masih berusaha buat tenang sih, Cing, karena omongan Bang Radit juga kayak panggung tuh punya lu, kayak materi udah itu atas kendalimu, di luar itu ya udah eksternal aja. Itu masih ini tuh, masih agak tenang tuh. Apalagi lihat Sapar yang panik banget, saya tenang tuh. Harus ada yang panik ya. Yeah. Tapi yang kedua ternyata saya yang panik ya. Wah Sapar seneng tuh. Kan gue doang gitu. Iya. Tapi emang panik, grogi itu bikin lidah kelu ya. Ngomong apa? Serba salah ya. Di pre-show aja tuh nggak panik sih, tapi nggak yang sepanik yang di show 2. Melihat komik-komik cewek kan masih ngobrol ya. Kelihatan mereka tuh pada panik. Aku tuh nggak yang terlalu panik malahan. Tapi jadi lancar. Memang ada orang yang menggunakan energi paniknya ini dijadiin habis-habisan begitu sampai di panggung. Cuman emang sulit sih mengkonversi nervous jadi amunisi gitu. Tapi karena lu baru 3 bulan juga kali. Mungkin karena baru balik gitu kan. Baru baliknya lagi, belum banyak merasakan suasana. Kalau open mic juga kita kan open mic menurut gue cara yang paling pas untuk menghandle rasa kalau kita ngebom. Kan sering ya kita ngebom ya. Tetap aja rasa kita kan masih walaupun cuma open mic ya, ngebom pun tetap ada rasa gimana. Tapi kayaknya orang-orang yang sering open mic akhirnya dia bisa menghandle rasa gimana caranya gue ngebom tapi ya tidak pengaruh sama pertunjukan selanjutnya. Nah lu baru 3 bulan. Ini makanya aku paksain banget nih di Jakarta ini buat open mic gitu, Cing. Iya. Biar nggak kayak keulang kayak yang di Suca ya. Habis Suca kan kayak mentalnya beneran ini banget ya. Iya.
sekarang mentalnya masih lumayan ini sih, tapi berusaha buat Bangkit. naruh sucinya nggak inilah, biar open mic-nya biar jalan lah. Jalan, iya. Jadi sekarang lo memutuskan memang di Jakarta dan akan stand up. Iya, pinginnya sih gitu, latihan terus gitu. Latihan terus. Ini kan yang lo bilang tadinya lo pengen nyoba gimana rasanya kalau 1 tahun Beneran. jalan, beneran open mic gitu. Bener gak ini jalan lo gitu. Cuman sekarang Iya. ini udah mulai akan melakukan itu. Iya. Apa kerjaan selain open mic apa di Jakarta nih? Kalau sekarang sih dapatnya ya dari kayak gini podcast. Kemarin ya kayak jadi ekstras di film gitu. Dapat Udah. 1 scene. Iya. Udah Kayak dapet ya? gitu-gitu. Iya. Paling biasa ini diajakin Mega juga buat ini. Konten. Uh, Mega Salsabila ya. Jadi asistennya juga kalau mau syuting nih nanti mau diajakin rencananya. Oh, Kayak iya. gitu-gitu. Ya, seperti komik-komik lain lah perjalanannya gitu ya. Perjalanannya seperti itu ya. Ya mudah-mudahan jalannya ada terbuka lebar. Oh, ya mau dicobain dulu nih, Cing. Iya. Karena kan sebenarnya kalau dari perjalanan hidup lo ya nggak lama-lama juga nganggur ya. Ada lagi kerja, ada kerja gitu. Yang dikerjain aja gitu, ada aja yang dikerjain. Iya. Bukan yang pilih-pilih gitu. Iya. Oke, Upit, terima kasih ya sudah hadir di sini, udah menceritakan perjalanan dari SD. Yang loncat-loncat itu. Iya, dari SD sampai sekarang pernah origami, pernah aksesoris Barbie. Ger banget itu ya. Mudah-mudahan terbuka kesempatannya, hidupnya berkah, sehat selalu ya. Amin. Oke lah kalau gitu, sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu-tamu berikutnya.